ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih, Pak. Udah, nanti Hukum ya, Pak. Oke, balik lagi dengan saya di channel ini, di mana kita akan membahas beberapa tanggapan netizen ataupun komentar-komentar pada video kita sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa tanggapan atau pendapat bahwasanya kalau Jokowi tidak cepat ditangkap, negara kesatuan Republik Indonesia terus mengalami kekacauan terus-menerus. Tangkap Jokowi dan family serta termul-termulnya semua secepatnya, gelar sidang terbuka supaya dapat dilakukan secepatnya. Pembohong juga seharusnya segera dihancurkan agar Indonesia tidak gaduh. Para HTI dan FPI nggak mungkin mereka berkuasa di negeri Indonesia. Itu semua adalah perbuatan jahat dan berdosa. Semoga hukum karma segera berlaku. Ini manusia tidak punya malu, bikin resah rakyat saja, nggak pernah sadar mengakui kesalahan. Ya, hukum mati aja para koruptor rakyat dijajah pejabat korupsi. Itu semua adalah perbuatan jahat, dan seharusnya kita sebagai generasi-generasi penerus tidak perlu melakukan hal itu ataupun tidak perlu mencontoh hal-hal demikian. Karena kita tahu itu akan mendropkan negara Indonesia atau negara kita sendiri.
Semoga yang terlibat ditangkap supaya benar ada keadilan di Indonesia ini. Kalau kita mau jujur, yang jadi biang kerok di negeri ini yaitu Jokowi dan The Gang. Manusia sakit jiwa pernah memimpin negara kesatuan Republik Indonesia selama 10 tahun. Itulah bodohnya kita sebagai warga-warga yang masih berkurang soal pendidikan. Semoga cepat selesai urusannya agar para pembenci sadar dan semoga para pembenci diampuni. Joko Widodo ditangkap. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang makzulkan Gibran secepatnya. Adili ternak-ternak Mulyono Pak Polisi. Maju bersama, maju bareng Pak Hakim, jujur. Rakyat dan masyarakat mendukung di belakangmu. Teruskan perjuangan Roy Suryo, Rismon, Sianipar, Tifariatun. Teman-teman Indonesia, adik-adik mahasiswa bersatu bersama maju bareng rakyat dan masyarakat. Manusia harus taat hukum. Di depan hukum, siapapun setara, tidak ada terkecualinya. Ayo reformasi oknum pemerintahan, bergerak terus pahlawan kebenaran. Semoga hukum berlaku tajam kepada siapapun juga dan kebenaran akan menang. Ayo maju terus, rakyat di belakangmu. Hakim harus adil. Supaya kedepannya tidak akan ada kejadian-kejadian yang sama ketika ada yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini. Karena seperti apa yang kita ketahui dan seperti apa pemahaman kita soal masalah atau persoalan-persoalan seperti ini, bahwa kalau misalnya satu hal ini atau satu kejadian ini tidak bisa diambil kebijakannya, maka kedepannya bisa aja ada generasi-generasi penerus seperti anak cucu kita kedepannya, bisa saja mereka akan melakukan hal yang sama karena mereka akan menganggap remeh soal keadilan dan kebenaran dalam peraturan ataupun undang-undang dalam negara ini. Ya, biar masyarakat yang nangkep Jokowi, kejaksaan dan polisi tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Semoga hukum berjalan dengan adil, yang benar harus dibenarkan, yang zolim harus diadili. TV nasional jadi TV termul, gak mau beritakan yang independen seperti keracunan. Hidup Prabowo, jangan takut kebenaran, hidup hanya sesaat, tahta dan tahta hanya titipan. Sedangkan kejujuran itu berfungsi sampai kita wafat ataupun sampai akhir hayat. Hukum di dunia boleh dan bisa kau rekayasa, tapi hukuman akhirat yang amat pedih sudah menunggu para pembela, makhluk-makhluk pembohong. Keadilan di negara kita Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya dan tangkap para perusak keadilan yang bikin perpecahan rakyat Indonesia. Banyak yang kaya raya hukum tak berlaku karena hukum diperjualbelikan. Kalau Jokowi jujur dan benar mempunyai ijazah asli, tak usah jawab dengan penghinaan dan menebarkan fitnah sama Jokowi. Cukup langsung tunjuki ijazahmu, selesai. Tidak, kita perbandingkan foto di ijazah Jokowi beda sama wajah Jokowi dimulai. Kita lihat di waktu nyalon wali kota Solo tidak pernah berkumis tebal dan berkacamata. Sarah bersisir dagu. Beda itu kecurigaan. Kalau langsung dikasih tunjuk, dan apa sebab perbedaan itu? Karena kumis tebal kapanpun tidak berubah. Jadi tidak ada maksud karena kebencian. Sama-sama cari kebenaran. Harusnya kepolisian di era Jokowi harus diganti semua. Terutama Kapolri, Kapolda, dan Kapolres. Ganti semua di jaksa hakim itu di era Jokowi. Rakyat Indonesia hati-hati dan waspada. Lihat yang suka kritik, kebencian, adu domba, dan provokator banyak dari imigran Yaman. Partai politik yang kalah di Pilpres dan orang-orang bayaran negara luar yang sengaja selalu buat gaduh rakyat Indonesia. Mereka sengaja mengadu-ngadu domba rakyat pribumi Indonesia. Supaya Indonesia ini bisa terpecah belah. Karena seperti apa yang kita ketahui, satu negara fondasinya atau dasar utamanya yaitu persatuan. Jadi dengan adanya berbagai demo ataupun masalah-masalah yang timbul antar masyarakat, contohnya seperti masalah ini, maka otomatis dalam sebuah negara, misalnya dalam negara Indonesia ini tidak akan ada lagi yang namanya persatuan, tetapi yang ada adalah perpecah belahan, ataupun bisa saja ada musuh dalam selimut karena mementingkan ambisi ataupun kepentingan pribadi masing-masing tanpa memperdulikan komitmen. Nah, teman-teman semua, supaya hal ini kita sama-sama berdoa supaya hal ini tidak akan terjadi lagi ke depannya, dan semoga hal ini cepat-cepat terselesaikan dan didapatkan kebenaran serta keadilannya.
harus adil seadil-adilnya. Itu kita se-Indonesia tidak boleh ditipu hanya karena uang. Keadilan harus dijunjung tinggi kalau para aparatur negara ingin dipercaya oleh rakyatnya. Kita hormati proses hukum, tapi tidak pernah kita hadiri. Itu kadang-kadang juga terjadi. Kita sebagai orang-orang dalam sih memang kita juga mendukung sebenarnya apapun yang terbaik dan apapun keadilan ataupun kebenaran dalam negara kita. Cuman kita jarang hadir di saat itu, jadi kita tidak tahu betul apa sebenarnya yang terjadi. Waktunya kebenaran diungkap seterang-benerannya. Jangan sampai pengadilan rakyat yang bertindak. Tunjukkan bahwa hukum berlaku bagi setiap warga negara. Allah tidak tidur, pasti menunjukkan jalan yang terbaik buat bangsa ini. Dan dia akan memberikan pemahaman kepada kita semua pada waktunya di mana yang salah dan di mana yang benar. Di mana yang zolim dan di mana yang adil. Segera secepatnya proses hukum Jokowi tentang ijazah palsu tersebut. Rakyat menunggu kepastian hukum. Jokowi harus mempertanggungjawabkan semua kasus yang menyangkut pribadinya selama menjabat. Yang punya ijazah palsu harus dimasukkan hotel prodeo seumur hidup dan miskinkan hartanya dan matikan hak politiknya termasuk keluarganya. Kejam pemimpin yang banget, semua cara bisa dihalalkan pantas dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau punya anak gak usah di sekolah tinggi-tinggi, tinggal kuat-kuatan duit. Bisa beli ijazah dan kuat bayar, kuasa hukum bro. Jadi begitulah tanggapan-tanggapan orang juga dalam negara ini kalau misalnya hal ini tidak akan cepat-cepat diungkap kebenarannya. Karena bisa aja mereka akan meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Joko Widodo tersangka, akan menggunakan ijazah palsu ataupun menghalalkan segala cara. Dan buat mereka yang mempunyai uang, mereka bisa saja menggunakan uang atau ekonomi mereka tersebut untuk melakukan seperti apa yang Jokowi lakukan, yaitu memalsukan ijazah dan melamar dalam beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti presiden atau pimpinan. Padahal jelas-jelas hal itu tidak bisa dan tidak dapat disahkan dalam undang-undang.